Hai sahabat dokter, ketemu lagi dengan Dokter Fatah. Hari ini saya mau berbagi tips cara diet di bulan puasa. Yuk kita cari tahu gimana sih tips cara diet di bulan puasa. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dokter Fatah ya. Biar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Jadi gimana sih cara diet di bulan puasa? Diet saat puasa perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar berat badan bisa turun secara sehat. Diet saat puasa tidak hanya tentang mengurangi makanan, tetapi penting juga untuk memperhatikan kebiasaan makan, jenis makanan yang padat nutrisi, dan aktivitas fisik yang dilakukan. Dalam menjalankan diet saat puasa, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama makanan dan minuman yang dikonsumsi saat sahur maupun berbuka. Ada anggapan bahwa menjalankan puasa berarti akan secara otomatis membuat berat badan turun. Padahal, ini tidak sepenuhnya benar. Bila Anda makan sembarangan dan berlebihan saat sahur atau berbuka, bukan tidak mungkin berat badan justru bertambah meski sudah rutin berpuasa. Oleh karena itu, ada kiat-kiat khusus yang perlu Anda ketahui agar diet saat puasa bisa sukses. Beragam tips diet saat puasa. Tidak hanya bisa membuat berat badan turun, menerapkan panduan diet saat puasa juga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol sehingga kesehatan lebih terjaga. Berikut ini adalah beberapa tips diet saat puasa. 1. Menghindari makan berminyak. Konsumsi gorengan, seperti tahu goreng, risol, bakwan, atau tempe goreng, memang bisa memberikan kenikmatan tersendiri saat berbuka puasa. Sayangnya, makanan berminyak ini mengandung tinggi kalori dan lemak trans yang justru bisa menambah berat badan. Tidak hanya itu, menurut berbagai penelitian, orang yang sering mengonsumsi gorengan juga lebih berisiko terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan obesitas. Sebagian besar masyarakat Indonesia memang gemar mengonsumsi makanan berminyak seperti gorengan saat berbuka puasa. Walau memang tampak menggiurkan, makan makanan berminyak sebenarnya sangat tidak disarankan, khususnya bila Anda berniat menjalani program diet saat puasa. Hal ini mengingat makanan berminyak mengandung banyak lemak jenuh sehingga tak hanya mengakibatkan kenaikan berat badan, namun juga memicu peningkatan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh. Maka dari itu, alangkah baiknya Anda mengurangi atau bahkan menghindari makanan berminyak agar diet Anda saat puasa menjadi sukses. 2. Memilih makanan tinggi protein dan serat. Daripada mengonsumsi makanan berminyak, lebih baik pilihlah makanan yang tinggi protein dan serat, baik saat berbuka puasa maupun sahur. Beberapa contoh jenis makanan tersebut, antara lain: dada ayam, daging sapi tanpa lemak, ikan kembung, sarden, putih telur, kacang-kacangan, buah-buahan, terutama buah kurma, apel, pisang, jeruk, mangga, jambu, atau stroberi. Sayuran berdaun hijau, brokoli, kol, serta sayuran berwarna cerah, seperti wortel, terong, dan lobak. Tips diet saat puasa yang satu ini penting untuk diterapkan. Hal ini karena menambah asupan protein dan serat dapat menekan hormon rasa lapar, membuat perut kenyang lebih lama, dan menurunkan keinginan untuk makan lebih banyak. Hasilnya, berat badan pun bisa lebih terkontrol. 3. Mengonsumsi jenis makanan karbohidrat kompleks. Asupan karbohidrat yang paling cocok untuk diet saat puasa adalah jenis karbohidrat kompleks, seperti roti gandum utuh, nasi merah, kentang, ubi jalar, jagung, buncis. Makanan karbohidrat kompleks bisa membuat tubuh lebih berenergi. Bila sahur dengan asupan nutrisi ini, Anda jadi bisa menjalankan ibadah puasa dengan kuat dan tidak lesu. Asupan karbohidrat harus mencapai 45–65% dari kalori harian dan sebagian besar karbohidrat tersebut harus berasal dari sumber karbohidrat kompleks yang sehat. Serat dan pati adalah dua jenis karbohidrat kompleks yang terkandung dalam sejumlah makanan. Selain itu, karbohidrat kompleks mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang sangat penting bagi tubuh. 4. Membatasi makanan dan minuman manis. Berbuka puasa dengan sirup atau es buah memang terasa menyegarkan dan bisa melepas rasa dahaga yang ditahan seharian. Namun, dalam menjalankan rencana diet saat puasa, Anda harus bisa konsisten mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Sebagai gantinya, tips diet saat puasa berikutnya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan tinggi air yang tidak kalah menyegarkan, seperti semangka, melon, atau belewah. Namun, dengan catatan tanpa tambahan apapun, ya.
Efek jangka panjang dari mengonsumsi terlalu banyak gula tambahan dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol dalam tubuh. Makan terlalu banyak gula juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan, perubahan suasana hati, dan sakit kepala. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa mengonsumsi gula berlebih dapat meningkatkan tekanan darah. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asupan gula yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan kadar stres oksidatif dan peradangan. Maka mengurangi gula dapat sangat mengurangi risiko Anda untuk masalah kesehatan ini. 5. Jangan melewatkan sahur. Menjalankan diet saat puasa bukan berarti harus mengurangi makan secara ekstrim hingga melewatkan sahur dan hanya makan pada saat berbuka puasa. Makan saat sahur justru dianjurkan dalam perencanaan diet yang sehat. Hal yang perlu diperhatikan adalah apa yang perlu dimakan saat sahur dan apa yang perlu dihindari. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa melewatkan makan sahur mungkin bisa mendukung program diet saat puasa karena asupan makanan secara otomatis akan berkurang. Faktanya, hal tersebut justru tidak disarankan karena sahur sebenarnya bertujuan agar Anda tetap berenergi dan mencegah dehidrasi sepanjang hari selama puasa. Di samping itu, melewatkan makan sahur juga akan membuat Anda tergiur untuk makan lebih banyak saat waktu berbuka tiba. Hal ini mungkin saja terjadi karena rasa lapar yang teramat sangat karena perut Anda benar-benar kosong. Saat sahur, disarankan untuk membatasi asupan garam atau makanan yang asin karena justru bisa meningkatkan rasa haus saat puasa. Lebih baik, konsumsilah makanan yang padat nutrisi untuk menambah energi, seperti nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, ayam, buah, sayur, atau produk susu rendah lemak. Dengan konsumsi makanan yang tepat saat sahur, Anda pun bisa lebih kuat dan berenergi saat menjalani puasa selama kurang lebih 12 jam. Jadi, jangan lewatkan sahur dan jangan lupa untuk minum air mineral saat sahur untuk cukupi hidrasimu, ya. 6. Jangan makan secara berlebihan. Saat waktu buka puasa tiba, mungkin Anda sering merasa tergiur untuk langsung makan banyak sekaligus. Padahal kebiasaan ini justru tidak baik karena bisa menimbulkan rasa begah di perut. Jadi, makanlah secukupnya dan perlahan-lahan. Dalam agama Islam, saat buka puasa dianjurkan untuk makan 3 buah kurma, buah-buahan lain, minum air, lalu berhenti sejenak menjalankan ibadah sholat. Ajaran ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Gula alami dari buah akan membuat tubuh menyadari bahwa Anda telah makan sehingga tidak merasa kelaparan dan kecil kemungkinannya untuk makan berlebih. Makan berat bisa dilakukan sebelum salat Isya. Nah, saat makan berat, pastikan asupan Anda terdiri dari karbohidrat, protein tanpa lemak, dan serat dari sayuran. Cara diet saat puasa lainnya yaitu dengan mengatur porsi makan saat buka maupun sahur. Makan dengan porsi yang berlebihan akan membuat kadar gula meningkat secara drastis. Tentu saja hal ini tidak baik karena tubuh tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah banyak saat puasa. 7. Mengonsumsi cairan yang cukup. Tips diet saat puasa yang juga tidak boleh terlewatkan adalah mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Idealnya, minumlah sekitar 10 gelas cairan saat buka puasa dan sahur. Kebutuhan cairan ini tidak hanya dari air putih. Anda juga bisa memenuhinya melalui makanan yang tinggi air, contohnya sup, semangka, mentimun, atau tomat. Saat puasa sebaiknya batasi minuman berkafein, seperti kopi dan teh. Konsumsi kafein justru bisa menyebabkan dehidrasi. Selain itu, hindari juga minuman bersoda karena akan menambah asupan kalori dan menyebabkan berat badan bertambah. Saat puasa, tubuh mungkin akan kehilangan cairan dan hal itu bisa berbahaya jika terjadi pada tingkat yang parah. Mencukupi asupan air putih, bisa membantu mengganti cairan tubuh sehingga terhindar dari dehidrasi yang bisa memicu berbagai gejala penyakit muncul. Rutin minum air putih bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat dan terlindung dari serangan penyakit. Hal ini bisa membantu menghindari makan berlebihan juga bisa melancarkan metabolisme tubuh. Metabolisme yang lancar adalah salah satu hal yang sangat penting pada seseorang yang tengah menjalankan program penurunan berat badan. Sistem metabolisme yang lancar tentu akan membantu tubuh lebih mudah dalam mengeluarkan racun. Selain itu, air putih juga tidak mengandung kalori sehingga tidak akan membuat berat badan tubuh bertambah. 8. Tetap berolahraga secara rutin. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah waktu olahraga saat puasa. Waktu terbaik untuk melakukan olahraga di bulan Ramadan adalah pada saat setelah berbuka. Setelah berbuka puasa,
Tubuh mendapatkan energinya kembali dari makanan dan minuman. Pilihan waktu lainnya adalah 30-60 menit menjelang berbuka. Waktu ini mendekati waktu makan, sehingga tubuh segera mendapat asupan energi kembali saat berbuka. Perlu diketahui bahwa pilihan waktu ini dapat disesuaikan dengan kondisi Anda. Ada orang yang mampu melakukan olahraga saat berpuasa dan ada juga yang tidak, tergantung dari kebiasaan orang tersebut melakukan olahraga. Puasa bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan dan tidak berolahraga. Agar diet saat puasa bisa sukses, menjaga pola makan perlu diimbangi dengan aktivitas fisik yang rutin. Misalnya, olahraga ringan dengan jalan kaki atau lari di pagi hari. Bila dirasa tidak sanggup, olahraga di malam hari juga bisa menjadi pilihan. Setelah mengetahui beberapa tips di atas, diet saat puasa bukanlah suatu hal yang sulit, bukan? Hal yang terpenting sebenarnya adalah melakukan program diet secara konsisten untuk mencapai berat badan yang ideal. Bila Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, seperti diabetes, obesitas, atau hipertensi, sebaiknya tanyakan kepada dokter terlebih dahulu mengenai mungkin atau tidaknya menjalani puasa. Jika memang diperbolehkan, dokter bisa memberikan perencanaan diet saat puasa yang tepat, sesuai dengan kondisi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi Dr. Fatah, biar kamu selalu update video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Dr. Fatah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.